Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Juma dengan seorang temannya dibuat tercengang oleh apologet Kristen yang sangat cerdas, bahkan dia menguasai Al-Quran, dan dia membuktikan bahwa Juma dan temannya ini ternyata kurang paham terhadap kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran. Sehingga pada akhirnya Juma malu sendiri dengan ucapannya, dan pastinya apa yang disampaikan oleh apologet Kristen ini sangat luar biasa. Langsung saja kita lihat videonya, dan jangan lupa dukung apologet Kristen ini dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita lihat videonya, dan setelahnya kita berikan tanggapan kita. Sehingga Tuhan mengizinkan itu. Nah, ketika saudara mengatakan, kok bisa ya? Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj ayat 73, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya segala maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah tidak dapat menciptakan seekor alat pun. Memang tidak dapat. Meskipun semua makhluk di atas muka bumi ini berupaya untuk menciptakan sayap lalat sekalipun, mereka tidak akan mampu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan izin, ya jangankan seekor burung, ya, dunia ini dia mampu ciptakan kalau Tuhan yang mengizinkan. Kenapa? Karena yang maha kuasa, yang maha pencipta memberikan kemudian wewenang kepada dia untuk melakukan itu. Artinya kekuatan yang dilakukan, mujizat yang dilakukan itu adalah pekerjaan Tuhan yang bekerja pada dirinya. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwa pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia mampu menghidupkan orang mati. Dia mampu membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kalau dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lantas dari mana kekuatan itu? Ternyata kekuatannya dari Tuhannya. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Tidak ada seorang pun yang mampu. Siapapun mereka, meskipun mereka berkumpul menyatu untuk menciptakan seekor alat, tidak akan bisa. Tapi ketika Tuhan menginginkan terjadi kepada utusannya agar dia menciptakan seekor burung, bisa. Makanya dikatakan di ayat itu, biiznillah. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Yesus bahkan kalau bisa saya katakan dia mampu menciptakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya. Apakah kemudian dia adalah Tuhan? Tidak. Yang Tuhan itu yang mengutusnya. Dia hanya utusan. Jadi kalau saudara mengatakan dia adalah nabi, kemudian dia juga Tuhan, coba dibalik. Apakah yang Anda sebut Bapak itu dia nabi? Tidak. Bapak itu bukan nabi, Bapak itu bukan manusia. Tapi manusia Yesus bisa menjadi Bapak, bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi ilah dan seterusnya. Menandakan bahwa teman-teman Kristen memang menduakan si Bapak dengan anak Maria yaitu Yesus. Ya, jadi apa yang Anda uraikan tadi itu ya supaya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada yang mampu menciptakan selain daripada Allah. Nah, bagaimana kemudian Isa bisa menciptakan itu? Karena izin Allah. Anda pun bisa menciptakan kalau Allah mengizinkan, kalau Anda ada utusan Allah. Tapi kan Anda bukan utusan Allah, kita hanya manusia biasa aja. Terkhusus kepada Nabi Isa alaihissalam mampu melakukan itu, bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Itulah makanya kami mengimaninya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Karena kekuatan dia lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Silakan Dinda Alif. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi Bang Duran ya menanggapi salah satu membawa surah Al-Hajj itu membuktikan jelas ya, membuktikan bahwa pertama orang yang tidak mendapat izin dari Allah sehebat apapun dia tidak akan mampu melakukannya. Makanya kami berani tegaskan tadi, Nabi Isa alaihissalam dia bisa berbuat sesuatu yang tidak sama seperti pada umumnya manusia. Karena apa? Karena dengan izin Allah. Tanpa seizinnya dia tidak bisa berbuat itu gitu loh. Jadi konteksnya berbeda. Bahkan sebentar ya, saya coba tadi lihat, sebenarnya enak sambil share screen memang ya. Sorry, jadi hilang. Di sini, innaladina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaba. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain dari Allah. Jadi ketika dia orang-orang kaum kufar, kaum musyrik yang memang tidak berdoa kepada Allah, di sini ditegaskan, dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Dan Allah itu bisa mengendaki kepada siapapun untuk melakukan perbuatan sesuatu yang tidak pada umumnya. Ada ayatnya. Pertama mengenai Nabi Isa, tadi saya sudah tegaskan, memang Allah perkuat dengan wa'ayadnahu biruhil kudus, dengan malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, dan keutamaan beliau. Nah, ada dipertegas dengan ayat lain, kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya, bahwa Allah bisa mengendaki memberikan kehebatan kerajaan, kepemilikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam kehebatan-kehebatan di Al-Quran dijelaskan itu tidak merubah posisi
Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia utusan pada umumnya. Makanya beliau ditegaskan di salah satu ayat Al-Quran bahwa yang namanya Rasul itu indikasinya adalah dia makan, dia minum. Seperti pada Rasul-Rasul lainnya itu ada di surah Al-Furqan ya. Dikatakan bahwa dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Mereka itu berjalan. Nah, kalau ada indikasi seseorang lapar atau dia berpuasa 40 hari habis itu lapar, dia itu manusia utusan, memang demikian. Atau dia pernah katanya mengobrak-abrik di suatu tempat gitu kan, dia manusia, memang berdakwah, demikian adanya. Nabi Musa alaihissalam aja dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak dinarasikan dia lapar. Tetapi ada nabi lain, Nabi Isa alaihissalam, saya nggak tahu ya, di kitab sebelum ada yang dikatakan bahwa dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam dia lapar, lalu dicarikan makanan. Nah, itu indikasi dia seorang manusia biasa. Lebih hebat di Al-Quran narasinya. Ya, terima kasih Mak, waktu Ya, habis. terima kasih Pak Alif, waktu udah habis ya. Baik, silakan dari PL Krisan menanggapi ya, 6 menit. Oke, Dan nanti akan ya. berikan pertanyaan lemparan ya. Oke. Kan saya udah bilang tadi, walaupun ada kata izinnya, tetapi Allah bilang tidak ada yang bisa menciptakan selain Dia. Bahkan sekular, berarti kan premisnya seperti itu. Allah mengizinkan Isa yang katanya manusia itu menjadi seperti Allah dong, bisa menciptakan juga. Apakah tidak ada yang menyembah Isa? Oh, ada, siapa bilang? Surah At-Taubah ayat 31 tanpa tafsir, tanpa kata dalam kurung dikatakan apa? Allah dan Al-Masih. Mana, Allah dan Al-Masih. At-Taubah berapa Surah itu? 9 ayat 31. Surah 9 ayat 31 tanpa kata dalam kurung, tanpa tafsir, itu jelas menyatakan menyembah Allah dan Al-Masih. Mereka menjadikan Anda mau orang-orang katakan- alim Yahudi dan rai-rainya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang dipersekutukan. Echad, Esa itu adalah Echad. Esa itu bukan wahid. Esa itu adalah satu kesatuan. Ya, kalau wahid ya satu. Kan itu jelas. Tetapi karena tafsir dan kata dalam kurung akhirnya menjadi rancu. Bukankah seperti itu? Tadi Juma bilang hanya Bani Israel. Dia lupa. Yasin ayat 14 dikatakan Isa Al-Masih mengutus utusan ke negeri Antioquia. Itu ada tafsirnya. Baca tafsirnya. Saya menolak tafsir. Jadi silakan Anda juga menolak tafsir dong. Coba Pak Erben, surah Yasin, surah 36 ayat 14, lihat di tafsir Ibnu Katsir. 34 Nah, silakan Anda sumpah serapah sahabat Nabi Anda yang mengatakan bahwa Ayat Isa berapa, bro? diutus. Ayat 14. Tafsir Ibnu Katsir. Antioquia itu negeri Antioquia, bukan negeri Israel. Antioquia itu beda sama Israel. kami, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka menguduskannya. Maksudnya dengan spontan mereka mendustakan kedua rasul itu. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurair menyebutkan maka ketiga utusan itu sesungguhnya, yakni dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dia memberitakan kepada kalian agar menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Demikianlah menurut Abdul Aliyah. Tetapi Katamtin menduga bahwa ketiganya adalah utusan Al-Masih alaihi wasallam kepada penduduk negeri Itakia. Siapa yang mengatakan itu Pak Erben? Kalau di sini siapa ini? Tetapi kata Ibnu Diamah dan Diamah menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih kepada penduduk negeri Antioquia. Ya, silakan Anda sumpah serapah kepada Qatada, bukan kepada saya. Qatada yang mengatakan dia menduga bahwa utusan itu adalah utusan Al-Masih. Kemana? Ke negeri Antioquia, bukan ke Israel aja, gitu loh. Terus tentang apa ya tadi? Oke. Apakah manusia bisa melakukan pekerjaan seperti Allah? Seperti Allah? Oh, nggak bisa. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ada manusia yang bisa mengerjakan pekerjaan daripada Allah? Nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Lanjut, Pak. Oke, jadi aku perlu mungkin baca dengan detail dan teliti sih. Mungkin cara membaca kita beda terhadap ayat ini, tetapi kalau saya baca ayat ini, saya tidak tahu ya, mungkin saya yang salah membaca atau bagaimana. Tapi di ayat ini jelas dikatakan, dan ingatlah yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh kami ke lagi seluruh alamnya. Apakah Arab, Indonesia bukan alam? Baru dikatakan di sini juga terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah Indonesia bukan dunia? Apakah Eropa bukan dunia? Saya tidak mengerti juga kalau seperti itu. Pernyataannya bahwa Isa itu hanya untuk Bani Israel. Baru dikatakan juga bahwa Isa ini memang luar biasa di dalam Quran ya. Berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu.
makanya nafsunya nggak benar. Jadi kalau ada juga kawan-kawan muslim mengatakan Isa nafsu sama keledai, sebenarnya menentang ini, karena nggak mungkin baru sama perempuan apa, nggak boleh, karena ayatnya sungguh luar biasa. Baru dikatakan Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula malaikat-malaikat yang terdekat. Barang siapa enggan dari menyembahnya, menyembah siapa ini? Menurut saya ini menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi sebenarnya Isa juga disembah berdasarkan ayat ini ya. Kembali kepada pencerahan kita memahami. Baru tadi mengatakan orang Yahudi katanya Yesus itu anak haram ya. Ya menurut saya orang Yahudi yang mana dulu, karena orang Kristen yang menulis Alkitab semua orang-orang Yahudi juga tidak pernah mengatakan Yesus anak haram. Dan menurut saya orang yang tak berdosa itu tidak layak disebut anak haram. Orang yang sudah di surga itu tidak layak disebut lagi anak haram. Orang yang sudah mengalahkan iblis itu tidak layak disebut anak haram. Itu aja lah. Oke, waktu habis berarti masing-masing sudah 2 kali ya. Jadi kesempatan masing-masing 2 kali lagi untuk sesi 6 menit ini. Silakan moderator. Ya, terima kasih. Ini masih ada 4 kali lagi. Ya. Ya. Cek. Iya, kedengaran. Ya, halo. Halo Pak Kaisar, masih monitor? 4 kali lagi. 4 Lanjut kali 4 kali lagi. lagi ya, 4 kali 6. Pak Nikolai bisa timernya? Soalnya Kuma udah nggak bisa. Timer tolong dibantu. Ya, Nikolai. Yang bisa tampilkan di kalau bisa yang di profile mungkin dari Laptop saya lagi dipakai. MDM mungkin bisa bantu. Ya, Kalau memang ini kan tapi di profile bukan di share screen. ya, laptop saya lagi dipakai jadi nggak bisa. Halo Pak Nikolai, monitor. Oke, bentar. Iklan dulu aja, Yohana. Baik, Oh iya betul. sebelum memulai untuk 4 kali lagi, teman-teman, saya di sini menyampaikan aja channel yang live pada malam hari ini dari kekristenan itu adalah Family in Christ Official, ada Urban Channel, ada Boa Sulung Channel, ada Rion. Kemudian channel dari Muslim itu ada Debat Hebat, Debat Panas, Mari Hijrah Official, Pengamat Debat, TMC atau Tristan Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Osi Channel, dan Ucup Bebas. Oke teman-teman, Al-Alif Channel. Al-Alif Channel. Oh ya, Al-Alif Channel. Terlupakan. Baik, Alif Channel teman-teman. Oke, disclaimer dulu untuk sebelum memulainya. Jadi ini tidak ada head opinion, tidak ada ad hominem, tidak langsung mengambil kesimpulan dan tidak framing, serta tidak serang personal ya. Oke, ini 4 kali lagi dengan waktu 6 menit ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya musim 6 menit. Silakan Pak Zuma dan Pak Alif. Silakan dari Muslim langsung digas biar tidak ngantuk tengah malam ini. Iya. Silakan Guru Najuma. Mana? Kak Zuma, tolong raise hand. Sudah saya buka mic-nya. Silakan. Ada. Sinyal ya, beberapa tempat memang sinyalnya lagi masalah kayaknya. Iya, komentar tadi belum. Ya, cek suara Ya. saya kedengaran? Ya, jelas. Jelas. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi data yang saudara Erben bawa itu sudah dibantah dari surah Al-Maidah ayat 116 ya. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, mengingat banyak manusia yang menuhankan dirinya, Allah bertanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada dirimu? Beliau menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan apa kepada mereka? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, bukan menyembah kepadaku. Jadi data yang Anda ambil itu Anda tafsirkan sendiri, Anda terjemahkan sendiri, Anda maknai sendiri, itu sudah dibantah dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116, ayat 117. Nah, terkait dengan data yang tadi saudara Duren, itu sudah dibantah ya, bahwa manusia bisa melakukan apa saja atas kehendak Allah. Allah yang memberikan mukjizat, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan tanda-tanda. Manusia itu mampu melakukan atas izin Allah, karena Allah lah yang maha berkehendak. Kalau Allah menghendaki hambanya, ciptaannya melakukan suatu mukjizat, itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, apakah Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat itu karena dirinya? Dari dirinya? Tidak, tapi dari Tuhan. Berarti yang melakukan itu adalah Tuhan melalui perantaraan dirinya. Makanya Yesus dalam kitab saudara itu tidak pernah Yesus ngaku-ngaku. Dia pernah ngaku-ngaku. Dia mengatakan dirinya melakukan satu pekerjaan karena diperintahkan oleh Bapaknya.
Nah, yang tadi Yesus melakukan ini, melakukan itu karena diperintahkan untuk melakukan pekerjaan Bapaknya. Jangan Anda mengatakan bahwa Yesus melihat Bapaknya melakukan ini, sehingga Yesus juga melakukan itu. Bukan begitu. Karena kalau Anda artikan seperti itu, bahaya. Yesus bersunat. Apakah dia melihat Bapaknya juga bersunat? Hati-hati. Ya, Yesus makan. Yesus tidur. Yesus ketakutan. Apakah kemudian dia lakukan itu karena melihat Bapaknya ketakutan? Tidak. Jadi yang dimaksud Yesus itu adalah, baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bahwa Yesus adalah orang yang ditentukan untuk Israel melakukan suatu kekuatan, tanda-tanda, mujizat, dan dia hanyalah perantara. Dia alat yang digunakan oleh Allah untuk memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Nah, terkait dengan surah Yasin, saudara ingin mengatakan Paulus diutus atau apapun itu, justru kalau Anda menggunakan tafsir itu, menandakan bahwa di Islam ternyata Paulus itu adalah orang baik-baik. Dia adalah utusan daripada Nabi Isa. Ternyata dia manusia baik di dalam Islam. Tapi di kitab Anda, dia adalah penipu, dia adalah pendusta, dia adalah orang yang licik, dia adalah pembunuh. Coba telaah lebih dalam lagi. Ternyata Paulus di Islam itu menurut Anda adalah orang baik, utusan seorang nabi. Berarti dia duta, apostolos dari seorang nabi. Di kitab Anda justru tidak. Dia pembunuh, dia pendusta, dia dikatakan sebagai licik, dan seterusnya. Ya, saya kira begitu. Silakan Adinda. Oke, baik, terima kasih. Saya share screen aja lah ya, biar enak, karena tadi kan bawa-bawa Al-Quran. Boleh ya? Aduh, di stop dulu boleh waktunya? Ini pause dulu, mau share screen. Sekiranya bisa, saya belum bisa share screen waktu terus berjalan. Dan dicabut dulu share screen-nya. Halo, timer. Kayak timer jadi. Ini mau share screen Ustadz Alif yang berbicara apa yang satu lagi? Raisen. Udah co-host tuh, lihat tuh. Oke, siap-siap. Bisa, baik. Tadi sudah ditegaskan, lalu gini ya, saya coba pertegas lagi. Saya sebenarnya berterima kasih kawan-kawan mempelajari Al-Quran, karena di sini jelas dikatakan mengenai bahwa yang diterjemah di sini mereka menjadikan para rabi, Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, serta Nasrani mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka, gimana ini? Timpa aja screen-nya. Oke. Silakan di screen lagi. Ya. Kembali lagi ya ke ayat ini, bahwa di sini jelas bahwa Tuhannya itu Allah di sini, jelas Allah, dan Al-Masih ini juga dipertuhankan, dan ini adalah suatu perbuatan yang salah sekali lagi. Karena apa? Nabi Isa berkali-kali mengatakan bahwa dia itu tadi seorang hamba, dan tadi oleh Ustaz Juma sudah dikatakan di surah Al-Maidah ayat 116 demikian. Bahkan di sini dipertegas subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari perkara yang dipersekutukan gitu. Nah, dari persekutuan itu Allah itu maha suci, tidak demikian di dalam Islam. Lalu mengenai masalah ini ya juga tadi Bro Erben menegaskan di surah Al-Anbiya ya, dan walati aswadat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wabnaha ayatal lil alamin. Di sini tegas bahwa karena dengan kehebatan di sinilah yang Sayyidatina Maryam, orang yang suci, orang yang tidak berbuat zina, tetapi dia menjadi seorang wanita yang hamil dan dia mengandung menjadi anaknya. Itu tanda-tanda kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang kehebatan Isa putra Nabi Isa-nya, bukan, tetapi Allah yang maha itu, seperti di surah Ali Imran sudah banyak ditegaskan di sini ya. Mana tadi? Jadi banyak di sini ayatnya karena tadi banyak buka ayat. Ya, di sini bahwa inallah yubasyiruki bi kalimatin minhu. Itu ayatnya demikian, bahwa Allah itu menegaskan bahwa memberikan kabar gembira kepada kepada Sayyidatina Maryam atau ibunya Nabi Isa, bahwa dia itu memberikan kabar gembira bahwa akan mengandung gitu. Itu tanda kekuasaan Allah ya. Makanya tadi ada banyak salah paham sebenarnya menerjemahkan Al-Quran. Lalu mengenai tadi surah Yasin juga saya memperkuat lagi ya. Kalau memang kamu mau ngambil itu pendapat, karena itu pendapat salah satu Ibnu Jurayj kalau tidak salah ya, di situ talbis namanya, di situ tidak digunakan. Itu hanya salah satu pendapat dari salah satu mufasir. Nah, kalaupun Anda mau menggunakan di surah Yasin ini, surah 36 ayat 14, ini takut keburu habis waktunya. Di situ, Mas Paulus mendakwakan tauhid loh di situ. Dia sama sekali tidak menyinggung menuhankan Nabi Isa. Yaitu dakwahnya tauhid. Nah, kalau kamu demikian, mestinya kamu ikuti ajakan itu. Kalau kamu memang demikian. Nah, di sini nih ayatnya di sini jelas. Panjang. Kalau itu rumah aku indukir tembal antum kamu meskipun wajana misalul madinati rajul yasaqala yaqami tabiul mursalit tabi malaisalukum ajrum wa hum muhtadun. Wa malila abudu ladzi fatrani wa ilaihi turja'un. Apakah alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan? Di sini banyak kejelasannya bahwa di situ. Nah, kalau kamu sepakat nggak dakwahnya Paulus ini adalah dakwahnya tauhid, menyembahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah atau mengusung tentang masalah Trinitas atau ada Tuhan atau menuhankan Yesus lah. Di sini tidak ada sama sekali dakwahnya tauhid. Kalau kamu mau ngambil ayat ini, mestinya kamu kembali ke ajaran tauhid, kembali ke ajaran bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, tidak menuhankan selain dari Allah. Ya, baik, terima kasih karena tadi kan waktu berjalan terus. Saya tutup screen. Sudah saya tambahkan 45 detik. Oh, terima kasih. Anda baik hati sama saya. FIC selalu baik hati. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Baik, dilanjutkan dari teman-teman Kristen ya.
menit. Silakan Pak Duran dan Pak Erben. Oke, saya dulu ya. Alif membaca dengan kata dalam kurung, sangat disayangkan ya. Malam ini Alif tidak jujur membaca. Kok Dia disayangkan? membaca kata di dalam kurung 931. Dia membacanya Nasrani mempertuhankan. Saya katakan dari awal, jika tidak ada kata dalam kurung, ingat ya, jika tidak ada kata dalam kurung dan juga tafsir, maka membaca secara letterlek adalah Allah dan Al-Masih. Oke. Ya, Oke. benar gak? Oke. Nah, Oke. sekarang Alif dan Juma, terima kasih telah memuji-muji Paulus. Karena saya tidak konteks saya bukan Paulus. Saya bilang Katada, silakan Anda sumpah serapah kepada Katada. Dia menduga bahwa Al-Masih, Isa Al-Masih mengutus utusan itu ke negeri Antioquia. Gitu loh. Kalau hanya dikatakan Isa itu hanya untuk Bani Israel, lalu dia mengutus utusan ke negeri Antioquia yang bukan Israel. Ini Katada loh yang bicara, bukan Mufasir loh. Mufasir kan penafsir, kalau Katada kan sahabat. Anda mau sumpah serapah? Silakan. Saya bilang saya tidak percaya kepada tafsir Anda. Saya hanya memperlihatkan apa kata tafsir Anda. Lalu kita lihat lagi di Ali Imran 39. Tolong dibukain yang Qur'an Pak Erwin. Lagi-lagi tafsir Anda mengatakan hal yang sangat-sangat bertentangan kalau menurut saya. Imran berapa itu? Ali Imran 39. Ali Imran surat 3. Surat 3 39. Kita lihat di Ibnu Katsir Pak Erwin. Ya. Saya memperlihatkan kepada Anda data iman Anda, bukan data yang saya bikin-bikin sendiri. Gitu loh. Oke, Al Imran ayat 39. Iya, ini udah. 39. Lihat tafsir Ibnu Katsir, Pak Irfan. Udah. Ya. Tolong kebawain ya, firman Allah yang membenarkan kalimat dari Allah. Kan itu bacaan firman Allah SWT yang membenarkan kalimat dari Allah. Ya. Dikatakan di sini apa? Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Yahya adalah orang yang mula-mula percaya kepada Isa Ibnu Maryam. Katada mengatakan yang maksud ialah berada pada sunnah dan tuntunannya, ya, bersujud. Di sini dikatakan bersujud kepada Isa pada saat dia masih di dalam kandungan. Nah, kok bisa Yahya yang di dalam kandungan bersujud kepada Isa? Siapa ini Isa ini kalau cuma manusia biasa? Kok bisa dia bersujud? Padahal dia masih dalam kandungan, si Yahya. Tafsir Anda yang mengatakan, tafsir Ibnu Katsir. Kok bisa gitu loh? Bingung saya. Lanjut Pak Erwin. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ini kan justru sebenarnya Isa itu sosok yang sangat luar biasa ya di dalam Quran itu. Terkemuka di bumi di surga, tidak berdosa, menguasai hawa nafsunya, bahkan dikatakan rahmat bagi semesta alam. Di situ ya baru beruduran tadi katakan bahwa Yahya di dalam rahim bersujud kepada Isa. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apakah ada perlakuan daripada Allah kepada Muhammad seperti itu? Kepada Muhammad, itu menjadi pertanyaan saya. Karena saya tidak menemukan. Baru tadi kalau Paulus dikatakan ada penipu, pendusta, pembunuh, tetapi dalam Quran baik-baik saja. Saya mengatakan bahwa ini semua masa lalu Paulus ya, membunuh. Kalau penipu, Paulus dituduh orang penipu. Akhirnya dibilang, ya nggak apa-apa lah. Kalau kau tuduh aku penipu. Tapi banyak menangkan jiwa. Itu sebenarnya latar belakang, tapi karena nggak mengerti. Tetapi yang saya lihat gini ya, banyak orang tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dalam konteks Kristen. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa kata Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Maka ketika kami mengatakan Tuhan Yesus, artinya Yesus penguasa. Bagaimana kepenguasaan Yesus? Dia berkuasa di bumi di surga. Dia berkuasa mengampuni dosa. Makanya dikatakan Daniel pasal 7 ayat 13 itu kan dia Mesias. Bahwa Mesias itu bukan manusia biasa seperti kita, tapi manusia yang memiliki sosok ilahi juga. Itulah makanya dia disembah. Saya udah pernah juga jelaskan sama Muslim bahwa dalam konteks Yahudi yang disembah itu raja juga disembah. Makanya Salomo disembah, Daud juga disembah. Tetapi di sisi lain mereka menyembah juga kepada Bapa Yahweh. Artinya menyembah itu tidak seperti yang dipahami teman-teman Muslim. Menyembah di situ tidak berarti sesuatu yang disembah itu langsung Allah, tidak. Harus dilihat dulu arah dari penyembahan itu. Baru tadi ada juga Bro Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Bapa kami nyatakan itu bidat. Itu ajaran daripada ajaran bidat. Tidak pernah ada pernyataan kami mengatakan Yesus itu Bapa. Tetapi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang hadir dalam rupa manusia untuk menyatakan kebenaran, menjadi teladan. Jadi kalau dikatakan juga bahwa Yesus melakukan semuanya itu atas kehendak Bapa, iya. Termasuk ketika Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup, itu semua kehendak Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku kebangkitan dan hidup, itu semua kebenarannya Bapa itu. Aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa.
Itu semua kebenaran. Dan itu kami terima bulat-bulat tentang hal itu. Makanya kami sangat-sangat bersyukur boleh mengenal Yesus ini. Tidak ada keraguan. Tapi kalau teman-teman muslim saya lihat justru Isa Al-Masih yang lebih mulia di dalam Quran. Itu menurut saya dari hasil penjelasan tadi, justru kalian seringkali hina. Seperti tadi lah dikatakan bahwa Yesus yang dianggap Isa itu anak haram. Sesungguhnya ketika Anda mengatakan itu berarti Anda sedang menyerang akidah Anda. Karena dikatakan Isa itu menahan hawa nafsu loh tadi. Jadi sesuatu hal yang luar biasa rupanya tentang Isa. Walaupun Isa di dalam Quran adalah cuilan dari Yesus di dalam Alkitab kalau menurut saya. Jadi tidak utuh, itu aja. Terima kasih. Ya, baik, silakan 6 menit lagi kemudian dari Tia Isam untuk menanggapi. Ya baik. Silakan Guru, saya bagian komentar aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara kita Kristen berdua ya, keberadaan Al-Quran itu datang justru untuk mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam yang kalian rendahkan serendah-rendahnya. Bani Israel mengatakan Nabi Isa itu yang datang kepada mereka lahir tanpa ayah itu adalah hewan. Dikatakan direbus di neraka, di dalam tinja mendidih. Dikatakan dia anak haram. Itu ahli kitab, di mana dia diutus. Orang-orang yang ada di situ yang kemudian menganggap Nabi Isa yang mereka sebut Yeshua HaMashiach itu seperti itu keadaannya. Setelah ahli kitab muncul lagi Kristen yang lebih parah, mendudukkan dia sebagai sembahan, sebagai Tuhan dan seterusnya. Ini kemudian Al-Quran datang meluruskan itu, bahwa dia hanya manusia, derajatnya tinggi, dia terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi dia tidak menyamai Tuhannya, justru mempraktekkan untuk menyembah kepada Tuhannya. Setinggi apapun derajat Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Dia manusia, sementara Tuhan bukan manusia. Yang keliru kemudian yang mendudukkan Yesus dengan berbagai macam julukan, tapi faktanya kemudian pada endingnya dia menuhankan, menyembah, beribadah kepada Yesus. Ya, meski malu-malu kucing mengakui itu, kan itu fakta di lapangan. Anda mendudukkan Yesus setara dengan Tuhannya. Inilah yang dinobatkan oleh Al-Quran. Kalau tadi ada yang bawa tafsir, dia membawa surah Ali Imran, kemudian tafsir itu bukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tafsir itu bukan firman Tuhan. Tafsir adalah penafsiran ya orang-orang terhadap Al-Quran. Nah, kalau Anda membaca Al-Quran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'ima yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Tak ada secuil pun berbicara mengenai Nabi Isa di situ. Ya, entah dari mana Anda mengambil tafsir kayak begitu. Ya, ada Nabi Isa di sini. Ini bercerita tentang Nabi Yahya alaihissalam, dan justru dikatakan di situ seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Jadi sehebat apapun argumen kalian ingin mendudukkan manusia bernama Nabi Isa alaihissalam, makin nampak bahwa kalian ingin menuhankan manusia di samping Dia yang telah menciptakan manusia. Itu yang kita lihat malam ini. Berusaha mengambil data dengan kemampuan yang kalian punya, saudara-saudara punya, untuk mencuci otak orang bahwa Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal kami yang punya kitab, ya, kami yang paham tentang Nabi Isa alaihissalam, dia katakan dirinya hanya utusan Tuhan. Bahkan di kitab Anda tidak satu pun data yang kemudian Yesus melontarkan dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kenapa kemudian gagah-gagahan ngambil Quran sementara di kitab kalian tidak ada bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, begitu teman-teman. Silakan Dinda. Oke, terima kasih Gurunda. Saya lanjut aja pakai share screen lagi biar lebih afdol ya. Ya, mengenai masalah tadi saya menggunakan dalam kurung kata beroduran. Dalam kurung itu dipergunakan untuk Anda yang tidak paham originalnya. Makanya kami ini Kemenag membantu orang yang paham hanya terjemah, akhirnya dibantu dengan dalam kurung. Itu tujuannya. Di sini jelas ayatnya waqalatil yahudu Uzair ibnullah waqalatil nasara al-masih ibnullah. Nah, dalika qaulum bi afwahihim yudahiun. Nah, al-ayat sudah qadim ya. Saya berhemat waktu. Makanya mereka di sini diperjelas lagi. Mereka menjadikan. Nah, kata waw di sini wal masih ini watak mengandung makna dari mereka juga menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam itu Tuhan selain Allah. Makanya dikatakan kafir. Oke, kamu tetap kekeh bahwa di sini ada ketuhanan. Makanya memang kalau dalam hal posisi menuhankan Nabi Isa sepertinya dari kitab sebelah lebih kuat di Al-Qur'an, tetapi mereka tidak ada ayat seperti di Al-Maidah ayat 72 Bismillahirrahmanirrahim laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, dan diperkuat di ayat 73 laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Pertama ketika dikatakan Nabi Isa putra Maryam itu dikatakan kafir, ketika dikatakan juga tiga dari yang tiga atau tritarian atau tari-tarian ini juga kafir. Wa ma min ilahin illahu wahid. Dan di sini dipertegas ayatnya, dipertegas lagi dengan dakwahnya Nabi Isa. Oh, di sini langsung ya. Wa qala al-Masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum. Nabi Isa itu dakwahnya begini.
Ini perlu dipertegas ya. Coba ini jelas kalimatnya. Nah, Isa al-Masih berkata, "Ya Bani Israil, hai Bani Israil, sembahlah Allah. Ubudullah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Mestinya kalau kamu tadi banyak mengais tentang bagaimana kehebatan Nabi Isa, makanya kami mengakui kehebatannya. Bahkan seperti Wayu Kalimuna Nasabil Mahdi Wakahla, beliau bisa berkomunikasi, berbicara dengan manusia di waktu dia dalam ayunan. Itu hebat. Di kitab ada nggak ada, dan ada kitab-kitab yang lain seperti menciptakan burung dan lain sebagainya. Itu hebat. Kenapa? Di ayat kami, di surah kami dipertegas. Pertama, Nabi Isa dakwahnya demikian dan memang dia diciptakan. Ada di surah Ali Imran. Mana ya suratnya? Bahwa inna masalah Isa indallah di sini nih. Kama sali Adam. Coba kamu pakai ayat ini, biar kamu tuh ini nih ya. Biar kamu tuh bisa paham. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ini pakai dong ini, bahwa memang hebat Nabi Isa itu hebat. Memang, tapi kenapa ada sang maha hebat di balik semua itu? Makanya tadi juga dikatakan Nabi Isa oleh Allah langsung ajarkan wa yu'allimuhumul kitab. Allah ajarkan di surah ini juga ya. Allah mengajarkan Nabi Isa langsung menulis bagaimana memahami kitab Injil, Taurat, langsung tanpa belajar lagi, tanpa sekolah, langsung diberi kehebatan. Tetapi dia posisi sebagai utusan. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari kekristenan 6 menit. Dulu Pak Eben. Saya. Halo. Atau Pak Duran, silakan. Halo, dengeran nggak? Kedengeran. Dengeran ya. Oke. Tadi dikatakan katanya itu kata-kata dari Kemenak untuk memperjelas. Memperjelas apa, Alif? Tidak ada kata Nasrani kok di dalam ayat itu. Wa itu kan kata dan itu untuk apa gunanya? Dia kan untuk penghubung. Penghubung kemana? Masa Anda mau loncatin ke ayat yang sebelumnya? Begitu loh, Alif. Belajar tata bahasa yang benar. Jangan cuma bisanya, untuk memperjelasnya, wah itu nyantolnya di ayat, nggak masuk di dalam tata bahasanya, Alif. Nah, terus saya mau katakan tidak ada ciptakan burung, nggak ada memang di Alkitab kami. Itu adanya di mana? Di kitab Injil yang telah kami tolak, Injil palsu, Gnostik yang telah kami tolak. Itu ada Yesus menciptakan burung di masa kecil. Jadi kita bingung. Udah jelas-jelas Injil palsu yang kita tolak, kok bisa nongol di Quran? Gitu loh, bingung saya. Udah jelas-jelas kita menyatakan Injil itu Injil Thomas, Injil palsu. Kok bisa ada nih di dalam Quran? Alkitab itu sudah ada di abad 1. Kami sudah ada istilahnya, kalau Anda bilang, wah konsili untuk menetapkan Alkitab. Ya jelas, konsili itu di abad ketiga. Itu sudah ditolak, dinyatakan palsu, Injil palsu. Kok bisa nongol di Al-Quran? Bisa menciptakan burung dari tanah liat. Itu Injil palsu loh. Ya. Kenapa suka yang palsu-palsu gitu loh? Bingung saya. Oh iya, tadi si Juma bilang, si Julkifli bilang itu tafsir hanya ini. Loh, ini yang ngomong Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj berkata dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Yang mencatat siapa? Yang menukil siapa? Yang menukil itu adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Sumpah serapa dong kepada mereka bertiga. Berani? Nggak berani. Sujud. Sejak di dalam kandungan, Yahya sudah bersujud. Hah? Lanjut Pak Erben. Oke ya, jadi kata menyembah, karena kami kan umat yang memang berakar dari ajaran Yahudi, maka sebenarnya kalau orang mengerti konteks dari Yahudi, maka sebenarnya mengerti kok apa yang kami maksud dengan menyembah. Jadi dalam ajaran Yahudi, raja juga disembah, itu tidak musyrik, tetapi posisinya disembah sebagai raja. Ini dia. Allah disembah, Tuhan Yahweh sebagai Tuhan, iya. Bukan dua sesembahan. Sorry, sebentar Pak Erben. Iya. Sorry sebentar. Iya, lanjut. Saya tunggu data dari Julkifli yang menyatakan, bahwa Yesus itu anak haram dan direbus di dalam tinja. Saya tunggu datanya. Itu data dari mana? Dari Kristen kah atau dari Yahudi Rabini? Saya tunggu datanya. Jangan asal jawab-jawab. Kita dari tadi selalu main data, ya. Okay. Saya tunggu datanya dari Julkifli. Silakan kasih linknya kepada kita. Ini jadi artinya karena kalau orang tidak mengerti memang konteks Yahudi penyembahan itu, maka selamanya nggak nyambung. Tapi karena kita mengerti, maka kita bisa menjelaskan. Yang berikut katanya orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan. Tapi ini khotbah Petrus loh ya. Lihat ini khotbah Petrus ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini. Jadi ketuhanan Yesus itu ya Bapa di surga yang membuat. Maka dari sini kata Tuhan dengan kata Allah beda. Karena apa? Karena Allah itu Theos. Sedangkan Tuhan itu Kurios. Bahasa Inggrisnya ini God. Ini Lord. Tadi kan saya sudah jelaskan. Tapi kalau artinya gini, kalau membangun argumen di luar dari penjelasan, artinya itu sudah bukan, ya itulah itu.
Jadi kembali lagi tadi Juma mengatakan Yesus dirubus di tinja. Saya pikir kalau Juma mengutip ayat itu artinya kamu menolak Quranmu yang kau sepakati bahwa Yesus adalah Isa. Seharusnya kamu harus menolak itu juga. Jadi menurut saya sikap seperti itu mempermalukan diri sendiri. Jadi saya mau tegaskan sama kawan-kawan semua, ketuhanan Yesus itu berbicara kemesiasannya. Makanya dikatakan di dalam Daniel, ya, saya bacakan ini, Daniel pasal 7. Daniel pasal 7. Ya ini ya, Daniel pasal 7 ayat 13. Ya, kita coba sedikit ini supaya mengerti sedikit tentang konsep Mesias. Jadi Mesias itu bukan hanya pengusap, tetapi Mesias itu adalah sosok yang ilahi. Ayat 13 itu ya, dikatakan begini, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut usia itu dan di bawah ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, ini perhatikan ini, dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa Mesias? Kalau semua bangsa mengabdi, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Makanya Yesus berkuasa di bumi di surga. Yang tidak akan lenyap, iya. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Inilah Mesias. Jadi kalau kalian mengerti tentang Mesias seperti yang diceritakan atau dinubuatkan di dalam kitab Daniel ini, maka apalagi keraguan menyembah seorang sosok yang memang berkuasa di bumi di surga dan buktinya dia sudah di surga dan masih datang lagi di akhir zaman. Sosok seperti ini kalau orang lagi tidak mau menyembah, ya menurut saya itu udah kebangetan. Tetapi ingat, penyembahan kami kepada Yesus bukan dia sebagai Bapa Sang Pencipta, tidak. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa Sang Pencipta itu adalah bidat. Dan itu sesat. Waktu habis. Nah itu ya, itu bidat. Oke, terima kasih. 6 menitnya sudah dilakukan sangat baik. Sebelum kita masuk ke ranah berikutnya teman-teman, saya mengumumkan lagi beberapa channel yang live pada malam hari ini ya. Dari Kekristenan itu ada Family in Christ Official, Urban Channel, Buah Sulung Channel. Dari teman-teman Muslim itu ada Debat Hebat, Debat Panas, Mari Berhijrah Official, Pengamat Debat, TMC atau Tristan Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Osi Channel, Ucok Tebas, dan Al-Alif Channel. Oke, sesi berikutnya adalah TikTok selama 20 menit. Itu akan dilangsungkan 2 kali, tetapi 20 menit ini kita habiskan dulu pertama, nanti kemudian yang 20 menit kemudian berikutnya ya. Masing-masing diberikan 2 kali kesempatan, jadi 4 kali. Oke? Ya. Sebelum memulai, saya disclaimer lagi ya. Saya disclaimer ulang. Tidak ada hate opinion, tidak ada ad hominem, tidak langsung mengambil kesimpulan dan tidak framing, serta tidak serang personal. Lisan dijaga, cara berstatement pun juga harus dijaga. Oke, 20 menit dimulai dari Isam untuk bertanya kepada Kekristenan. Dipersilakan oleh Pak Alif dan Pak Zuma. Bentar. Ini battle atau TikTok? Ya, battle TikTok. Jadi ketika bertanya mereka udah langsung menyanggah dari teman-teman Kristen. Oke, waktu saya jalankan terus ya. Ya, 20 menit. Jadi nggak ada stop-stop waktu, biarin saja. Oke, silakan langsung dimulai. Ya, silakan Pak Zuma. Buka aja mic-nya semua. Berempat. Ayo bro, siapa yang dulu bertanya? Bunda Juma silakan, mainkan serangannya. Baik. Oke, Saudara Erben dan siapa? Saudara Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dengan sudut pandang yang Anda urai tadi, dia adalah manusia yang kemudian dinobatkan padanya adanya mujizat-mujizat. Saya ingin tanya kepada saudara berdua, Maria itu adalah manusia, melahirkan seorang manusia. Tolong sampaikan kepada saya malam ini, sisi kemanusiaan Yesus sekarang itu di mana? Silakan. Oke, kemanusiaan Yesus itu ketika dia sudah mati, dikuburkan, dia sudah bangkit. Jadi dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Maka pertanyaan Bro Juma itu adalah pertanyaan yang tidak memahami sejarah Yesus secara utuh. Kalau Yesus itu mati, tidak bangkit, maka pertanyaanmu tepat. Tetapi karena dia bangkit, bahkan dalam catatan sejarah yang ditemukan hanya kain kafan. Itulah kemuliaan dan kebesaran Yesus. Kemanusiaannya kemana? Kemanusiaannya sudah berakhir. Berarti si anak Maria hilang? Loh, dia naik ke surga. Oh, berarti yang naik ke surga anak Maria? Loh. Jadi, ya tetap dia sebagai, kalau kamu mau lihat dia sebagai anak Maria tidak masalah. Tetapi kami melihat itu sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Maria anak Allah atau anak Maria? Yang benar anak Allah atau anak Maria? Dengarkan ya, karena Maria pun mengandung Yesus itu bukan dari benihnya. Makanya kalau melihat dari kemanusiaan, maka Yesus itu anak Maria. Tetapi melihat dari gini. Tuhan sendiri yang mengatakan anakmu. Engkau akan melahirkan anakmu, beri dia Yesus Kristus. Nah sekarang engkau akan melahirkan seorang anak.
dan engkau Anak apa? akan Anak Tuhan atau anak manusia? anak manusia dan anak Tuhan. Oke. Nah sekarang sisi anak manusianya kemana? Loh, anak manusianya kan udah mati kemanusiaan itu. Nah terus yang naik ke atas surga? Kan udah dimuliakan. Nah, enggak, anak Marianya mana? Loh, sudah dimuliakan dia, apa lagi masalahnya? Berarti anak manusia dimuliakan menjadi Iya, bukan anak manusia itu. Yesus tetap di surga juga sebagai anak manusia, sebagai anak Allah dia juga. Jadi gini, bentar. Berarti sembahan Anda manusia juga? Loh. Gini. Ya, Iya. kejadian Ayo, yang kuat Kejadian argumennya, yang kuat. 15. Ya. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Bukan Pak Irban. Kalau Ya, sama ya. Zulkifli memang kita harus Kok buka larinya data ke agak kitabnya orang gimana sih? ya. Loh. Ini orang tanya Yesus, anak Maria, kok larinya ke kejadian? Apa hubungannya? Sabar. Apa hubungannya kitab kejadian dengan anak Maria? Coba. Oke. Anak Maria Hari ini itu kita lihat di Lukas 1, Matius 1 gitu loh, Bang. Kita kasih pelajaran ke Zulkifli Kitabnya yang orang, nanti kamu harus diketawain sama Yahudi, gue bawa Yesus ke kejadian 3 gimana sih? Nah, jadi gini, kalau mau bicara mengenai Yesus, bentar. baca Lukas 1, Matius 1, gitu. Bentar. Gini cuma. Tolong Ah. tunjukkan Kristen yang Tritunggal sejak semula tidak memakai kitab kejadian. Kau tunjukkan dulu. Makanya kau sebelum merocos kau tunjukkan dulu. Mana ada orang Tritunggal? Bukan. Karena gini, kau punya pertanyaan itu berasal dari kebodohan. Jadi kalau ya iyalah. Iya, itu pertanyaan dari kebodohan. Sabar, santai, relax. Itu kan gini. Nah, ini harus mulai keluar bahasa-bahasa yang tidak Bukan. Sebentar. Moderator. Penunggang kuda gini ya. Kalau bertanya itu tunjukkanlah kita cerdas. Nanti saya akan bertanya sangat cerdas sama Anda. Begini, maaf. Kayak mana Anda menggunakan kitabnya orang untuk Sejak semula. Gini, bentar. Kristen itu akarnya dari Yahudi. Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Ingat itu ya. Nah sekarang saya tanya sama Anda terkait dengan ini. Matius 23 nomor 15, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Jawab. Loh, temanya bukan ke situ sekarang. Agama yang kuat. Jadi Yahudi. Mana? Kuat argumennya. Coba mana ayatnya? Matius 23 nomor 15. Agama mana yang dibentuk oleh Bukan. Kasih dia pelajaran. Oke. Kita fokus. Matius 23 nomor 15 dulu. Kalian mengatakan bahwa tidak bisa terlepas dari ahli kitab, dari orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Matius 23 nomor 15, agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Orang Yahudi. Sabar, tenang. Ada kata-kata. Nggak usah kayak gitu diskusinya. Sekarang ahli Taurat itu membentuk sebuah agama. Dengar. Ahli kitab membentuk sebuah agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab sendiri. Siapakah agama itu? Jujur. Mana? Matius 23 nomor 15. Yang mengatakan. Ya, Matius 23 ayat nomor 15. Yang mana? Katanya 2 kali lebih jahat. Matius. Mana? Coba kita lihat. Ini. 23. Kita cek dulu dia, ya. Iya harus. Ayat kalian akan Ayat berapa? Ayat 15. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Iya. Ayo, gimana dikatakan orang tahu agama Yahudi menjadikan agama lebih jahat 2 kali? Gimana? Ini enggak ada di sini. Dengar, celakalah kamu hai ahli Taurat. Ahli Taurat di sini adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Dia adalah ahli Taurat. Sebentar. Di sini kamu tunggu sabar, dengarkan saya. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Di antaranya adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Hai orang-orang Farisi. Paulus itu orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Orang-orang munafik di situ 1 Korintus 9 nomor 20-22. Ketika bersama orang Roma dia ngaku Roma, ketika orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik dia. Dia katakan bahwa sabar. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus mengarungi lautan dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 27. 1 perikop Anda baca Kisah 16 nomor 4. Sabar. Lalu kemudian dia menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 1 perikop Anda baca. Sekarang agama mana yang didirikan setelah ahli Taurat ini nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Agama apa yang dibentuk? Oke, sekarang
Zulkifli Ablas, Anda sudah membuka kedok Anda. Tadi 10 menit yang lalu Anda bilang Paulus itu baik di dalam Islam, dia adalah rasul. Itu di Al-Quran, itu di Al-Quran, itu di kitab kami. Alhamdulillah di kitab kami Paulus itu Anda katakan orang baik-baik, tapi di kitab Anda Matius 23 nomor 15 saya kasih data lengkap. Itu semua data-datanya dari kitab Anda. Kitab Anda yang mengatakan Paulus sesuai dengan apa yang ada di ini kok ngerocos terus ini. Jadi Al-Quran jelas kalau Anda menafsirkan seperti itu, berarti Al-Quran mengangkat Paulus adalah orang baik-baik, tapi di kitab Anda. Tapi di kitab Anda. Coba dijawab aja begitu. Oke. Ya, nah sekarang agama apa yang dibentuk? Moderator, kasih waktu dong. Ini moderatornya ikut lagi lihat ya. Makanya kita baca dulu. Sisi kemanusiaan Yesus kemana? Dengar dulu. Kau lari kemana? Akibat ahli Taurat yang berisinya perlautan. Kalian ini saya bertanya apa sih? Ini bertanya apa nih? Bentar, saya akan Oke, kita lihat ya. Ahli Taurat yang Anda imani, Anda menuhankan manusia. Inilah kitabnya. Lihat ya. Oke, sudah bisa? Silakan. Agama apa coba sebut satu agama? Enggak, selesaikan dulu. Udah selesai pertanyaannya. Ya, ini disebut menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu agama apa itu? Oke, sudah. Yang dibikin oleh ahli Taurat. Silakan. Sudah, oke. Kau diam ya. Untuk menobatkan satu orang saja. Paulus menobatkan satu orang atau lebih? Banyak. Ini cuma contoh aja. Oke. Loh, di sini dikatakan satu orang saja. Ada kata saja ini. Ya, kan satu orang. Dia pakai Lukas, satu orang dia saja. pakai Markus dan seterusnya. Udah. Diam dulu ya. Menjadikan dia orang yang paling jahat. Pertanyaannya, apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Mari kita lihat. Bentar. Dia menyeberangi lautan. Lihat. Oke. Sekarang dia mendirikan agama. Apalagi? Moderator di mute dong. Udah malam ini. Enak kali. Kok pakai mute? Enggak, karena bos. Gini lihat. Yesus bantah saya. Yesus itu yang semua sisi kemanusiaannya mana? Sisi kemanusiaan Yesus mana? Yesus lahir tahun 4 6 sebelum Masehi. Sedangkan Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Masa pelayanan Yesus di tahun sini. Sedangkan tahun 30-an itu Yesus sudah mati. Ini kau punya PowerPoint ini kayak lebih sakti daripada kitabmu sendiri. Oke, enggak apa-apa. Matius 23 adalah ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Paulus sudah termasuk di sini? Apakah Paulus sudah orang Farisi siapa nih? Apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi atau ahli Taurat pada masa ini? Apakah ahli Taurat termasuk Yesus? Paulus termasuk? Seorang disebut ahli Taurat atau Farisi usianya 40 tahun. Oke. Apakah pada tahun di sini Paulus sudah usianya 40 tahun? Ya, itu urusanmu lah, itu deritamu lah, itu yang saya kasih data, yang saya kasih data sama kamu. Paulus itu orang Farisi. Dia itu ahli Taurat. Pada tahun ini kawan, apakah pada tahun ini? Sekarang pertanyaan saya, ahli Taurat dan orang Farisi itu membentuk agama apa rupanya? Paulus apa? Duran. Agama yang dibentuk oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu agama apa rupanya? Duran. Tahun 26 ini menjelajahi daratan. Gak apa-apa, kita habiskan aja waktu itu hanya main-main, gak apa-apa. Duran. Mereka orang ahli Taurat ini bikin agama apa rupanya? Pada tahun 26-30 ini kira-kira usia Paulus itu berapa, Duran? Ada nggak 40 tahun? Sabar dulu, tidak berdasarkan usia sih. Enggak. Pada saat itu Paulus itu namanya Paulus. Filipi 3 nomor 6 Paulus ahli Taurat. Di dalam kisah para Rasul 5 nomor 34, kisah para Rasul 22 nomor 3, Paulus itu mengaku murid Gamaliel, berarti dia ahli Taurat. Kalian makanya saya mengatakan gini ya. Teolog dan debater paling tolol bagi saya itu kalau buta secara. Iya betul. Iya, jawab aja begini. Iya. Oke, apa yang dibentuk? Kalau tahu bilang nggak tahu. Bentar. Pada tahun 26. Itu aja sih, jangan melebar. Agama apa? Dan siapa yang membentuk agama di Antioquia itu siapa? Soalnya Anda melebar, sudah mulai keluar kata-kata yang bagus. Antioquia itu agama apa? Disebut apa agamanya di Antioquia yang diajarkan oleh pada tahun 26 sampai 30 Paulus itu berusia sekitar 23-26 tahun. Saudara RB masih mending saya bahas Matius 23 nomor 15 daripada saya kembali bertanya tentang kemanusiaan Yesus. Jadi pada tahun ini Paulus itu belum disebut sebagai ahli Taurat. Jadi pertanyaan itu lihat ini ya. Yesus lahir di sini ya. Ini saya jelaskan. Yesus mati pada usia ini.
Paulus bertobat pada usia 33 Ya, tahun. ya. Ini Oke. ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya Oke. agama apa yang Paulus dibentuk di Antioquia? meninggal. Paulus meninggal tahun 64 Masehi. Jadi jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus itu kira-kira 3 tahun. Sekarang ahli kitab Oke. itu bikin agama apa, Jika kawan? ayat ini ditarik kepada Nyeberangi Paulus, lautan, menjelajahi daratan, justru bikin itu agama apa menegaskan rupanya? bahwa Paulus Rupanya agama apalagi? secara radikal. Oke, Allahu coba Akbar. Ini ke bertobat. pertanyaan Bunda awal tadi, yang ini kan belum Allahu terjawab. Akbar. Oke, Ya. jadi sudah Tadi terjawab ya. Bro sudah Erben, terjawab. pertanyaan Bang Halo, Ustadz Juma halo, tadi halo, yang suara mengenai kedengeran? Yesus ya. Ya Ya, seperti Pak. ketika diangkat. Bang Saya Juma. pernah di sini, kebetulan saya berani mengatakan di room ini ya bahwa manusia Yesus sampai saat ini masih ada di surga. Itu Bunda Juma itu pernah dikuatkan statementnya di room ini gitu. Bahwa Ya, NYM juga akui kok itu. oh iya. Yesus sekarang adalah manusia. Makanya tadi Erben mengatakan sudah tidak ada, sudah tinggal kemuliaannya. Nah, itu perlu kita ini sepakati dulu mungkin Tabrakan di dengan room ini. dokter. Iya. Loh, Dokter siapa? gitu. Murwali. Yesus- Anda tahu nggak manusia itu apa? Manusia Anda tahu- dimuliakan Anda kan tahu udah Manusia bilang. itu makhluk ciptaan Tuhan, anak keturunan Adam, dan itu adalah Kalau saya Yesus. manusia gimana sih? Manusia itu sudah dimuliakan, udah dibilang dari tadi. dalam Maksudnya dimuliakan itu gimana ceritanya? Dirubah gitu. Dari sisi manusia dirubah Kalau menjadi apa? Kalau manusia Anak Maria itu kemana punya perginya? tubuh, kemanusiaan Yesus masih ada, Heeh. tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Iya. Nah, Ya, sekarang teman-teman. sisi kemanusiaannya kemana? Ya, timer di pause dulu. Saya mohon lisannya dijaga dengan baik ya. Jangan ada ad hominem sekali lagi dan jangan framing apalagi di Nanti kesimpulannya. Baik Pak Alif dan Pak Zuma dan Pak Erben dan Pak Duran ya. Kedewasaan disclaimer saya udah berapa kali. Ya. Oke, dilanjutkanlah ya. Dengan baik, timer tolong ditampilkan dulu udah berapa? Silakan Pak Awi kalau mau. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu kan satu. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Itu kan sudah selalu ulang-ulang kita nyatakan. Iya, yang saya tanya anaknya Maria kemana? Hah? Jadi Tuhan dan anaknya Maria. Dia kan Tuhan itu kan penguasa di bumi di surga. Makanya Yesus Yang saya menyediakan. tanya anaknya Maria itu jadi Tuhan gitu. Bukan, anaknya Maria itu Sejak bukan kapan saja. Yesus mengaku dia anak Maria? Coba. Oh, jadi tidak Mana mengakui. Dia Aku mengaku adalah adalah anak manusia gitu loh. Dia mengaku adalah Anak manusia. ya. Eh. Di mana dikatakan aku adalah anak Maria? Coba. Ya, Bro. dia kan lucu Itu kan menarik. ini. Iya. Bentar. Maria itu bukan manusia. Dia tidak mengakui ibunya gitu maksudnya. Sekarang Loh. dia aja mengatakan bagaimana mungkin Mesias itu adalah anak Daud, sedangkan Daud mengatakan bahwa dia adalah tuannya. Maksudnya Oh, iya, gimana ini? Hmm? Maksudnya apa? Maria bukan manusia gitu. Maria itu adalah Hawa terakhir atau Hawa kedua. Mungkin Kejadian pertanyaannya 3 gini kali, 15. Bro Duran. Maaf, Enggak. pertanyaannya gini. Coba. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Kejadian Manusia. 3 Kejadian 3 Kejadian Iya. 3. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Islam bisa menjelaskan. Nanti kita kenapa bertanya, Bro. Islam- Bukan nanti kita bertanya, nanti kita bertanya. Sesi tanya jawab ini. Enggak, kita Kalian juga nanti bebas sesi kedua bertanya. nanti kita bertanya. Sesi kedua Oke. kita bertanya aja. Kejadian 3 Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di Matius, 14 kali di Markus. Dia Iya. menyebut dirinya anak manusia. Nah, yang saya Iya. tanya, kenapa dia disebut sebagai anak manusia? Kenapa? Yang pertama karena memang dia menyelamatkan manusia. Ibrani 2 ayat Iya, dia Kenapa menyelamatkan dia manusia. disebut sebagai anak manusia? Oke. bukan Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2. Ibrani 2. Bukan Ibrani 2. Iya, bicara Maria sama nggak mereka, dianggap. bicara dengan data. Ya ini Ya. justru saya Oh, kasih Maria data diangkat kalian. dong. Iya, Maria nah, kalau diangkat begitu dong. anaknya Oh, dianggap ya. nggak sebagai anak Maria? Di mana Anak dikatakan Maria di itu dianggap Alkitab? nggak? Ibrani 2:8 ya. Segala Bahwa sesuatu Yesus telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan Iya. segala sesuatu kepadanya, Iya, itu tidak ada menurut satu pun Paulus, yang ia nggak kecualikan masalah. Sekarang tidak takluk kepadanya. secara Tetapi data sekarang ada pengakuan ini Yesus. belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan Coba kita kepadanya. lihat aja pengakuan Tapi dia, Yesus. oke ya. Jadi Siapa dirinya menurut Yesus? Kan itu, dia sebagai anak manusia. Terus Di mana dikatakan yang saya aku adalah tanya, anak Maria. Bisa Anda menyatakan ayat itu. Ada ayat itu yang menyatakan aku adalah pernah anak enggak Anda Maria. mendengarkan Yesus manggil Maria sebagai ibuku? Pernah enggak? Sekarang dia mengaku sebagai eh. anak Maria atau anak manusia? Kan Anda bilang seperti itu. Kalau dia panggil Maria sebagai ibu, Karena dia yang sayanya sambil Nah, justru ngomong aja. karena Ini ya itu data-datanya ya. dia hubungan sperma. jangan Anda Bukan lilit dari lidah hubungan Anda. Bukan Maria dari hubungan sperma. mulai gimana? Bukan dari hubungan sperma. Bukan dari hubungan sperma. Oh, itu Ya. mujizat, itu mujizat, itu Oh, mujizat, kenapa? Oke. Kenapa itu itu bisa mujizat. mujizat? Kenapa Ini, Yesus ini. bisa Jadi- menyatakan mujizat? Itu mujizat. Tidak ada Alkitab masalah dengan menyatakan. itu. Al-Quran Alkitab juga jelas mengatakan menyatakan. dia lahir tanpa ayah, nggak ada masalah kok. Alkitab Apa jelas karena dia lahir tanpa menyatakan. ayah lantas kemudian dia Tuhan? Nggak bisa begitu dong. Loh, Tanya Oke, kepada yang Kejadian Yesus. ketiga ini. 15. Dia siapa? Dia siapa menurut Kejadian Yesus? 3 ayat 15 dikatakan. Hmm. Kejadian Eh. 3 ayat 15 dikatakan apa?
Apa? Keturunan dari dikatakan di sana? perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Heeh. Ya. Terus? Kejadian 3 ayat 15 ya, dikatakan apa? Siapa keturunan Keturunan perempuan dari ini? perempuan. Iya, siapa keturunan perempuan Keturunan yang dimaksud? perempuan. Siapa keturunan Bisa perempuan yang nggak? dimaksud? Bisa nggak seorang manusia dikatakan keturunan perempuan? Kamu bukan keturunan ibumu. Saya keturunan bapak saya dong kalau dari silsilah. Bukan keturunan ibumu gitu. Anda keturunan ibu Anda. Ya Kenapa pastilah. Pasti kenapa saya keturunan anak kenapa saya, ibu Muhammad- saya. Gimana Kenapa sih? Muhammad dikatakan Muhammad bin Abdullah? Kenapa nggak bin? Oh itu beda itu beda itu penamaan orang tua memang harus mengatasnamakan bapaknya, ipamnya harus lari ke bapak, bukan ke ibu. Loh, kenapa harus Itu lari ke beda. bapak? Kenapa Tapi harus yang lari ke bapak? kalau dikacakan Kenapa keturunan harus ke bapak? itu berbicara darah, bro. Berbicara darah. Sekarang apakah nggak ada Kenapa darah harus ibumu lari di ke bapak? badanmu? Kamu itu berarti jadi anak Lalu durhaka kalau Anda mengatakan bilang dirimu lari bukan ke bapak. keturunannya ibumu. Kenapa Isa Loh, dipanggil? gimana sih? Kenapa Isa dipanggil Ibnu Maryam? Karena dia tidak punya Kenapa Isa bapak. dipanggil Karena Ibnu dia Maryam? tidak punya bapak. Justru dia disebut Kenapa putra laki-laki, ya putra apa anak laki-laki dari Maryam untuk mengatakan kepada manusia yang punya akal bahwa dia ini bukan Tuhan karena dia anak laki-laki. Dari siapa? Dari perempuan manusia bernama siapa? Maryam. Akalmu di mana, bro? Loh, Apa lagi? bukankah- Dia bukankah dikatakan Allah bilang- anak bukankah Allah laki-lakinya bilang Maria. panggil mereka dengan Anak nama bapak laki-lakinya Maria kok dituhankan, kawan. Nah, yang ngajarin sopo? mereka? Kenapa Anak Allah laki-laki mengatakan- perempuan ciptaan Tuhan kok dituhankan gitu loh. Kenapa Allah mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka? Lah, nama orang yang mereka. punya bapak, masa kau panggil Yesus dengan nama bapak sementara bapaknya nggak ada? Loh, Gimana Isa sih? dipanggil Ibnu Maryam. Isa dipanggil Ibnu Ya, Maryam, tapi tahu Allah nggak bilang Ibnu itu panggilan apa? mereka dengan Ibnu nama itu bapak artinya anak laki-laki. Waktu habis. Waktu habis. Moderator, tolong. Ya, Dari- timer udah silakan. habis. Oke. Terima kasih, tolong share screen-nya di end. Iya, silahkan timernya ditampilin lagi. Baik, sekarang giliran kekristenan TikTok 20 menit untuk bertanya kepada musim selama 20 menit. Silahkan dari Pak Duran dan Pak Erben. Silakan Bro Duran, monggo. Oke ya, tadi Jijul mengatakan itu Muhammad bin Abdullah itu karena harus dipanggil sesuai nasab, sesuai bapaknya. Tetapi kenapa Maryam, Isa dipanggilnya Ibnu Maryam? Sedangkan ayat Allah jelas mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka. Alkitab Ya, dengan karena jelas Nabi bisa Isa tidak punya memberikan bapak, bro. penjelasan. Gimana sih? Yang Kalau punya Isa nggak punya bapak bapak. aja yang dipanggil berdasarkan bapaknya. Yang tidak punya bapak masa mau dipanggil dengan bapaknya gimana sih? Kenapa Paulus Isa sendiri, nggak punya bapak? Paulus sendiri bapaknya Kenapa siapa Isa namanya? nggak punya Paulus. Kenapa Paulus Isa namanya nggak siapa punya bapaknya? bapak? Kenapa Isa Loh. nggak punya bapak? Ya Yang itu sudah kan dijelaskan di Al-Quran. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Iya. Adam. Adam punya bapak nggak? Ayo. Adam itu manusia pertama. Nah makanya itu dikatakan Adam punya bapak nggak? Isa itu manusia pertama bukan? Nah, justru kalau Isa bukan manusia pertama, terjawab sudah. Ternyata Isa bukan manusia pertama. Berarti dia manusia yang kejuta kali. diciptakan Kenapa tidak dituhankan, ada bapak kawan? Karena dia manusia Anda pertama. mengatakan Adam Isa adalah bukan manusia manusia pertama. Oke, ada Adam manusia adalah pertama. manusia pertama. Oke, Ada Isa manusia bukan manusia pertama. Isa Iya. bukan manusia pertama. Ah. Kenapa Anda tuhankan? Anda sudah tahu dia bukan manusia pertama. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Kenapa dia nggak punya bapak? Enggak, maksud saya Anda mengatakan Isa nggak punya bapak, apa? Ah. Bukan manusia pertama. Kalau sudah tahu Isa bukan manusia pertama, kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Karena dia tidak punya bapak sampai Anda tuhankan. Dia kenapa nggak punya bapak? Astagfirullahalazim, ya Loh, dia Allah ya kenapa nggak punya Karim. bapak? Justru pertanyaan itu yang harusnya Anda sadari. Oh, Isa nggak punya bapak, padahal dia bukan manusia yang pertama. Bukan Kenapa karena dia dia tidak nggak punya punya bapak. Dia Kenapa tidak dia punya nggak punya bapak. Dia tidak punya bapak karena Maria hamil berdasarkan mukjizat. Hamil Ayo. berdasarkan mujizat untuk apa? Ya, untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa akulah Tuhan mampu menciptakan manusia meski tanpa ayah. Mana ayatnya? izin Ada, share screen ya, Mana izin share ayatnya? screen ya. Silakan. Enggak loh, ini kan Mana nah ayatnya? ini gini. Enggak, dia kan tidak punya bapak ya. Dia tidak punya bapak. Nah, idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bi kalimatin minhu. Nah, ketika malaikat berkata kepada Maryam bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dengan kalimat darinya bahwa kalimat ini Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya tanpa Mana ada dikatakan- bapak. Di mana dikatakan menciptakan dengan kalimat? Tunjukkan kepada saya ayatnya di mana katakan menciptakan dengan kalimat. Oke, Silakan Oke. ditunjukkan. tadi sudah diulang-ulang loh ya. Tunjukkan kalau Isa diciptakan dengan kalimat ya. Tunjukkan. Ya, sabar. Nah, ini nih, ini kalimat ini Kalimat. berkata. Mana? Nah, ini nih ya. Ini masalah Isa sesungguhnya ya perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini namanya kalimat ini, Bro. Oke. Ini kalimatnya apapun, jadilah gitu. Mana dikatakan Isa diciptakan dari kalimat?
Ya, itu dari tidak ada menjadi ada, itulah buktinya. Segala sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Dengar. Jadi Anda mau nambahin ayat Allah. Kok nambahin ayat Tadi Allah? diciptakan Tadi kalimat. giliran Paulus tidak ada ayatnya, Anda bawa ke tafsir. Giliran sekarang kami mengatakan diciptakan. Kenapa Isa itu diciptakan meski tidak ada ayatnya? Karena tadinya Isa tidak ada, menjadi ada. Dia disebut sebagai anak manusia, berarti dia adalah Tadi katanya gini, Bro Duran, tadi Itu. katanya penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa itu diciptakan di dalam rahim Maria, Adam itu diciptakan di dalam rahim siapa? Ya, sama-sama diciptakan dari tanah Iya, kan? di mana diciptakan? Diciptakan dari tanah. Oh, Isa dari Baik. tanah. Oh, Isa dari Saudara tanah. Tuhan, kita Dari boleh tanah sudah dong. simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma dan kawannya di video tadi. Mereka membahas seputar iman Islam dan iman Kristen. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, ternyata yang menjadi lawan bicara Juma kali ini adalah seorang Kristen yang sangat cerdas dan cukup paham terhadap kitabnya Juma, yaitu Al-Quran. Kita bisa lihat bagaimana dia menjelaskan beberapa ayat Al-Quran dengan baik. Bahkan apa yang dia sampaikan tidak bisa dibantah oleh Juma dan juga kawannya ini. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, terbukti bagi kita dia cukup paham tentang Al-Quran. Nah, saudaraku Tuhan, yang lebih menarik ketika dia menjelaskan siapa Yesus Kristus. Ketika dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang percaya. Saudaraku dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Penjelasan beliau ya sangat memberkati dan juga sangat Alkitabiah sekali ya. Dia menjelaskan ayat-ayat Alkitab sebagaimana semestinya dan dia membuktikan kepada Juma dan kawannya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang ke dunia ini. Yesus adalah hakim di akhir zaman. Yesus adalah Allah yang sejati yang telah datang menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia sehingga ya manusia bebas dari dosa dan orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dalam Tuhan, tentu penjelasan hamba Tuhan di video ini sangat luar biasa. Ia memberkati kita, yang menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa melalui penjelasan beliau, kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji muliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita ya, supaya kita menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat ya menjalani hari-hari kita, apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita. Pastinya suka dan duka silih berganti dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persoalan yang ada, yang sedang menghadang langkah kita. Saudaraku dalam Tuhan, ya, kalau kita belajar di dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami berbagai ujian hidup, berbagai persoalan, berbagai masalah. Bahkan kadang-kadang persoalan mengancam jiwa mereka, mengancam nyawa mereka. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat beberapa tokoh Alkitab, mereka kembali berserah kepada Tuhan, mereka kembali mengandalkan Tuhan, mereka kembali menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, ketika mereka berserah kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh, seorang Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka sampai di tepi laut, Laut Merah. Dan saudaraku dalam Tuhan, ketika mereka sampai di tepi laut, mereka kesusahan, tidak ada jalan keluar ya. Dari belakang juga ya bangsa Mesir ya mengejar mereka, mau
menjarah mereka, bahkan memperbudak mereka kembali, dan di depan mereka terbentang laut yang begitu luas. Lalu saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Musa, dia tidak patah semangat walaupun bangsa Israel ya bersungut-sungut, tetapi Musa tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Bahkan dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia percayakan semua persoalan itu kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa di waktunya Tuhan mendatangkan keajaiban, Tuhan mendatangkan mujizat di mana laut yang ada di depan mereka terbelah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut di dataran kering. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Tuhan menyatakan keajaibannya dan bangsa Israel pun selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya, dan mereka boleh melewati laut dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat juga bagaimana para nabi, ya, para imam, ya, bahkan hamba-hamba Tuhan lain yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, mereka mengalami berbagai-bagai pergumulan, mereka mengalami berbagai-bagai persoalan, ya, mereka mengalami berbagai-bagai tekanan. Tetapi saudara dalam Tuhan, ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan, maka kita bisa lihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah persoalan yang mereka alami. Ya, begitu juga dengan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan yang sama menolong kita, yang memampukan kita melewati hari-hari kita, bahkan memberkati setiap hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita. Dan yang lebih penting adalah Tuhan menyertai langkah kita, sehingga meskipun kita berjalan di dalam kegelapan, ya, tetapi terang Tuhan senantiasa ada bagi kita, dan kita tidak pernah takut, kita tidak pernah goyah ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dalam hal ini mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya di setiap kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini, dan jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, tekan tombol like, dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.